Halo geng, selamat bergabung kembali. Masih bersama saya, Bang Parwi, yang sangat selalu setia untuk membahas tentang sepak bola Indonesia tentunya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sepak bola Indonesia kembali. Dan tentunya di sini, tapi saya tidak akan membahas tentang bola, tapi kita akan membahas tentang stadion. Karena apa? Karena di sini, karena sepak bola itu tentunya tidak terlepas dengan stadion ataupun lapangan dan juga berserta rumput-rumputnya, tapi bukan rumput tetangga loh ya. Oke kan, oke, kita akan kembali lagi untuk membahas tentang stadion. Dan baru-baru ini untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan ada 17 stadion. Tentunya di sini 17 stadion ini tentunya sudah internasional, katakanlah seperti itu, dan sudah standar FIFA. Nah, yang jelas yang sudah standar FIFA dan bisa digunakan. Nah, itu dia ya, untuk sudah berstandar FIFA. Yang penting di sini adalah sudah berstandar FIFA. Dan di sini diketahui di sini untuk 17 stadion ini memang sudah diinspeksi oleh pihak dari FIFA, sudah di koordinator, dan memang sudah dicek oleh FIFA ya. Ini stadion ini layak ataupun tidak untuk menggelar kompetisi, ya sudah standarkah atau belum ya. Nah, jadi di sini kalau standar FIFA saja sudah mengesahkan, apalagi AFC tentu saja sudah sah. Nah, inilah ya enaknya ya kalau memang FIFA itu berkantor di Indonesia. Jadi kita tidak susah-susah untuk memanggil FIFA yang harus dijadwalkan sedemikian rupa, harus jauh-jauh hari sedemikian rupa, dan ribetnya bukan minta ampun. Nah, enaknya FIFA sudah berkantor di Indonesia ya seperti ini ya teman-teman. Kalau ada inspeksi dari FIFA ataupun tentang stadion, ini bisa langsung ditangani oleh FIFA langsung dengan cepatnya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini memang ini diterbitkan memang tanggal 17 ini ya, tanggal 17 Senin tanggal 17 Maret ya. Ini untuk yang diresmikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Untuk peresmiannya memang tidak tanggal ini, tapi ini informasi ini saya dapat ini yang terbit terbaru itu tanggal 17 Maret. Nah, seperti itu. Dan jadi ini prestasi yang sangat-sangat membanggakan dan prestasi yang sangat-sangat baik. Dan Bapak Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih kepada staf-staf stakeholder yang sudah mempercepat pertumbuhan sepak bola Indonesia, terutama di lapangan ataupun di stadion Indonesia yang hingga berstandar FIFA seperti itu. Dan ini juga menaruhkan ataupun memberikan ucapan kepada kita bahwa dalam pidatonya ini bukan semata-mata karena hasilnya, karena ini adalah semata-mata hasil dari Bapak Presiden mantan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan hal itu untuk Bapak Prabowo Subianto. Ia hanya bertugas dan kebagian untuk meresmikan saja. Ini bukan dari hasil dari saya, tapi dari hasil dari Presiden sebelumnya Bapak Joko Widodo. Nah, begitu kata dari Bapak Prabowo Subianto. Dan untuk hal ini juga bisa, tentang stadion ini bisa dikutip juga di channel YouTube-nya, juga di channel YouTube pemerintahan juga ada ya, di situ memang sudah ada. Dan itulah ya, ada 17 ya stadion yang diresmikan oleh Bapak Prabowo. Dan kemudian di sini dia juga mengatakan juga untuk Bapak Prabowo bahwa ini juga ada lambang harga diri Indonesia, bahwa sepak bola juga bisa menjadikan lambang bahwa harga diri Indonesia, dan juga sebuah kekompakan Indonesia, orang Indonesia. Di situ kekompakan sebagai menunjukkan bahwa kekompakan orang Indonesia seperti apa, keramahan orang Indonesia seperti apa, itu juga diartikan dalam sepak bola juga untuk dari pidato dari dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena itu ya, olahraga adalah salah satu tolak ukur, bisa dikatakan juga olahraga adalah salah satu tolak ukur yang menilai bangsa itu punya semangat juang ataupun punya kehendak, ataupun ya bisa dikatakan tidak menyerah begitu saja dan selalu peduli. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Prabowo ya, bahwa olahraga ini adalah sebagai bisa jadi tolak ukur bahwa itu adalah sebuah perjuangan negara, juga perjuangan bahwa semangat dari warga masyarakat Indonesia dan semangat untuk Indonesia yang memang benar-benar berjuang.
Dan untuk Bapak Prabowo juga berpesan demikian ya, juga dia untuk mengatakan juga 2 sampai 3 tahun lagi ini ia juga akan menambah untuk stadion baru lagi, setidaknya ada 17 hingga 20 stadion lagi di antara 2 sampai 3 tahun lagi. Ini dari ujar dari Bapak Prabowo, ingin membangun stadion yang layak kembali, ada sekitar ada 17 sampai 20 stadion lagi, agar memang setiap klub ini mempunyai stadion masing-masing. Setiap klub dari Indonesia ini mempunyai klub masing-masing, agar jikalau bertandang ini kandang A kandang B ini bisa terorganisir dengan baik ya. Tidak ada yang namanya wah ini misalnya PSIS kok berkandang di Jepara misalnya seperti itu, atau berkandang di Surabaya seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Nah ya oke, jadi dan inilah ya, lalu apa saja ya Bang untuk stadion, dan stadion mana saja yang baru diresmikan oleh Bapak Prabowo itu. Oke, kita akan baca satu-satu, kita akan berikan informasi satu-satu untuk untuk stadion mana saja ya. Oke, kali ini ya, kita yang urutan dari yang pertama yang diresmikan oleh Bapak Prabowo yaitu adalah Stadion Bumi Sriwijaya. Ya, Stadion Bumi Sriwijaya ini sendiri berada di Kota Palembang, Provinsi Banten. Nah ini dia untuk stadion dari Sriwijaya Palembang. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah ada Indomilk Arena. Yang berada Indomilk Arena ini berada di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat untuk stadion dari Indomilk Arena ini di Provinsi Jawa Barat. Dan kemudian yang ketiga ada Stadion Pakansari Kabupaten Bogor yang terletak di Kota Pakansari di Kabupaten Bogor. Untuk Stadion Pakansari berada di Kota Bogor. Dan kemudian yang keempat yaitu ada Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi ya, yang berada di Bekasi. Untuk Stadion Wibawa Mukti yang baru-baru ini juga baru jadi ya, ini tentunya. Dan untuk yang kelima Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Nah ini ya, ada Stadion Candrabaga di Kota Bekasi. Untuk warga Bekasi sudah mempunyai stadion yang baru yang standar FIFA tentunya. Dan kemudian yang kelima yaitu adalah Stadion Patriot. Oke ya, tadi yang kelima sudah ya, yang kelima sudah ada Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Yang kemudian yang selanjutnya ada yang keenam. Yang keenam ini ada Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadionnya keren sekali ini, untuk juga baru diresmikan, baru jadi juga dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ya, ini untuk warga Yogyakarta sudah mempunyai stadion baru yaitu adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yaitu di GBLA ya, di GBLA, disingkat dari GBLA yang berada di Yogyakarta. Kemudian yang ketujuh ada Stadion Mangkuharjo dari Kabupaten Sleman. Nah, ini dia Stadion Mangkuharjo berada di Kota Sleman juga. Ini Sleman juga dari Kota Yogyakarta juga ya, kayaknya ya, untuk Sleman. Kalau salah mau dikritisi ya teman-teman ya. Oke, berada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Provinsi Jawa Tengah ya, berarti di juga Jawa Tengah. Ini juga Sleman adalah Yogyakarta juga, wilayah dari Yogyakarta. Kemudian yang ke-8 yaitu ada Stadion Jatidiri dari Kota Semarang. Nah, Stadion Jatidiri ini juga memang baru saja direnovasi, yang kemarin memang tidak begitu kurang baik, dan memang direnovasi menjadi baik dan sesuai dengan standar FIFA yang berada di Kota Semarang, di pusat Kota Semarang tentunya, di Stadion Jatidiri ini sendiri. Dan ini akan Liga 1 ini juga sudah dimulai, sudah akan dipakai ya. Untuk kemudian yang ke-9 yaitu ada Gelora Bumi Kartini yang disingkat sebagai GBK juga, GBK Jepara ini ya, Kabupaten Jepara, berpusat di Jepara ya, di Jepara, di sebelah timur Kota Jepara ya, di sebelah timur
alun-alun Jepara, masih ke timur, masih jauh lah ya, seperti itu, sekitaran beberapa kilo seperti itu di GBK Kabupaten Jepara. Kapan-kapan kita akan review ya untuk di GBK Kartini Jepara ini ya, mungkin nanti kita akan ke sana. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Di 9 itu ada GBK Gelora Bumi Kartini Jepara. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini ya, dari Provinsi Jawa Timur, GBK ya di Jepara. Oke, dari sekarang selanjutnya dari Provinsi Jawa Timur ya, itu ada Stadion Kanjuruhan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini yang berada di Jawa Timur, ada Kanjuruhan yang memang dulu ini Kanjuruhan ini yang menewaskan beberapa pemain ya, juga ya beberapa supporter, bukan pemain. Itu yang memang tragedi Kanjuruhan. Nah, sehabis itu langsung direnovasi ya, untuk stadionnya langsung direnovasi dan sekarang sudah jadi ya, dan sudah standar FIFA tentunya. Dan dengan harapan di sini untuk Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini tidak ada tragedi yang seperti yang silam-silam yang sudah berlalu ya, yang seperti itu ya. Kemudian yang ke-11 yaitu adalah Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan. Oke, dari warga Lamongan ini juga sudah mempunyai stadion lagi, yaitu adalah Stadion Surajaya, sudah direnovasi dan sudah diresmikan dan sudah standar FIFA tentunya. Dan kemudian di stadion yang ke-12 ada Stadion Gelora Delta Kabupaten Sidoarjo. Di Sidoarjo juga, di Stadion Delta Sidoarjo juga sudah ada. Oke, itu dia dari warga Sidoarjo, sudah ada stadion yang baru. Oke, kemudian 13 yaitu ada Stadion Gelora Madura Ratu Panmelingan Kabupaten Pamekasan ya. Oke dia, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelangan, disingkat juga apa ya, GMRP. GMRP ini yang berada di Kabupaten Pamekasan, di kota Pamekasan tentunya ya, Kabupaten Pamekasan, yaitu ada Stadion Gelora Madura Pamelingan. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada yang ke-14 teman-teman, yaitu ada Stadion Joko Samudra yang berada di Gresik. Nah, ya, ini dia ya, untuk stadion di Gresik itu ada Stadion Joko Samudro. Ini diambil dari kisah tentang Joko Samudro, itu yang menjadi inspirasi stadion ini tentunya. Oke, sekarang kita beralih di Provinsi Kalimantan. Oke, tadi sudah dari sana, sekarang kita beralih di Provinsi Kalimantan tentunya, yaitu ada nomor 15, ada Stadion Demang Lehman. Ada Stadion Demang Lehman ini berada di Kabupaten Banjar. Nah, di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kemudian kita beralih ke yang berada di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu ada Stadion Segiri yang berada di Kota Samarinda. Ada Stadion Segiri yang berada di Kota Samarinda tentunya. Dan kemudian kita beralih ke Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu ada Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan ini ya stadion yang dimiliki oleh mantan presiden kita ya, di B.J. Habibie. Di situ ada Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare. Dan itu dia ya, ada 17 stadion yang diresmikan oleh Bapak Prabowo yang tentunya sudah standar FIFA dan standar internasional yang bisa dipakai untuk liga-liga kita, liga-liga Indonesia tentunya. Dan ini juga rumputnya, dari segi rumputnya, fasilitasnya juga tidak kaleng-kaleng. Ini dia untuk sangat pesatnya persepak bolaan Indonesia, sehingga ini banyak stadion-stadion yang sudah diresmikan. Dan bahkan juga untuk ya TC Timnas Indonesia ya, dulu kita juga tidak pernah mempunyai TC, tempat TC untuk Timnas Indonesia, tidak mempunyai tempat TC. Tapi sekarang kita berkat juga untuk Bapak Joko Widodo, tidak bisa dipungkiri, berkat Bapak Joko Widodo ini Timnas Indonesia mempunyai tempat TC, training center khusus untuk Timnas Indonesia. Berkat ini dorongan dari pemerintah mempercepat pembangunan sepak bola ini, semua stadion tersedia tentunya berstandar FIFA semuanya ya, yang tidak kaleng-kaleng. Dan ini apalagi ini juga masih
untuk Bapak Prabowo juga akan membangun lagi, perkiraan ingin membangun dan memperbanyak lagi untuk stadion. Sekisarnya ada 17 stadion sampai 20 stadion lagi. Semoga ini bisa tercapai juga dan benar adanya untuk pembangunan stadion lagi. Jadi itu ya teman-teman untuk 17 stadion yang baru diresmikan oleh Bapak Prabowo Subianto, presiden kita. Oke, terima kasih dan salam sepak bola, salam olahraga. Cayo.